Pemirsa tak terima suaminya terseret dalam pusaran kasus TPKS, istri sah ED, oknum pengasuh pondok pesantren Tarbiyatul Islam Sumber Kerang, berdemo bersama warga di depan Mapolres Probolinggo dan meminta agar FZ yang dianggap pelakor juga ditangkap dan ditahan oleh pihak Polres Probolinggo, Jawa Timur. Istilah sudah jatuh tertimpa tangga pula kini dirasakan oleh FZ, seorang santriwati yang diduga sudah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS oleh seorang oknum kiai di Kabupaten Probolinggo yang terduga pelakunya berinisial ED. Kini FZ, santriwati selaku korban TPKS tersebut didesak agar ditangkap oleh polisi. Terkait desakan permintaan penangkapan FZ tersebut dilontarkan oleh istri sah ED, dalam hal ini Anta Rohma, bersama wali santri ketika melakukan orasi di depan Mapolres Kabupaten Probolinggo pada Selasa 13 Januari 2025 kemarin yang mengusung slogan Sumber Kerang Anti Pelakor. Selain berorasi, para pendemo juga membentangkan berbagai poster yang bernada kecaman dan bernarasi bahwa FZ adalah pelakor. Bahkan parahnya lagi, FZ juga dilaporkan balik pada penyidik unit SPKT Polres Probolinggo 21 November 2025 lalu. Padahal FZ selaku santriwatinya oknum ED yang aslinya adalah menjadi korban yang wajib mendapatkan perlindungan hukum yang diakibatkan perbuatan bejat seorang pengasuh di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Probolinggo yang mengajarkan syariat agama Islam, justru ditekan agar juga diseret masuk ke dalam jeruji tahanan Polres Probolinggo. Di hadapan para pendemo, kuasa hukum terduga pelaku TPKS dalam hal ini Pradipto Atmasuno mengatakan bahwa laporan atas istri sahnya terduga pelaku yakni ED yang menginginkan FZ segera ditahan, Pradipto meyakinkan warga pendemo bahwa proses laporannya akan tetap berproses. Selaku kuasa hukum dari Anta Rohma, perihal aspirasi kalian semua sudah dibahas di dalam. Dan Kapolres memastikan bahwasanya perkara ini jalan. Intinya perkara ini jalan, ya. Nah, di hukum ini ada acara di dalam undang-undang pidana ini ada kuhap. Tidak serta-merta gampang menangkap orang. Nah, kita patuhi prosedur secara hukum, ya. Bahwasanya Bapak Kapolres di dalam tadi memastikan bahwa perkara ini jalan. Sekedar diketahui bahwa jika merujuk pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, pelapor akan mendapatkan perlindungan hukum selama laporan tersebut tidak mengandung kebohongan. Selain itu, apabila terdapat tuntutan hukum terhadap saksi dan juga korban, maka proses hukum tersebut wajib ditunda hingga perkara pokok yang dilaporkan tersebut memperoleh sebuah keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selaku kuasa hukum Faza, kebetulan saya ada perkara lain di sini. Saya tidak tahu kalau ada demo begini nih sebenarnya. Tapi tiba-tiba ada rame-rame, saya lihat kok ada bunyi pelakor. Menyampaikan tadi yang saya dengar adalah Faza itu bukan korban tapi pelakor. Minta agar supaya ditangkap. Nah sekarang mengenai soal aksi demo, nggak usah banyak aneh-aneh ya. Di sini mumpung ada mahasiswa juga. Mahasiswa mana nak? STIH. Jadi demo itu boleh apa enggak? Boleh demo itu ya. Ini sekalian agar supaya semuanya tahu. Ini mahasiswa aja paham kok. Demo itu boleh. Yang penting ada batas hukum. Apa batas hukum itu? Ah itu. Yang penting tidak ada pencemaran nama baik. Apa lagi? Ada yang tahu? Fitnah. Yang penting tidak ada fitnah. Kalau seandainya ada pencemaran nama baik, ada fitnah, pasal berapa? 433. Berapa? Oke, sama kalau fitnah berapa? Mahasiswa aja paham.
Tidak usah saya ini, mahasiswa yang sekarang belajar itu mengetahui. Dan kalau seandainya memang masuk ke dalam unsur yang namanya pencemaran nama baik, fitnah, berarti bisa diproses hukum atau tidak? Artinya saya bukan 100 orang di sini. Berapa orang pun yang dibawa 1000 orang tetap akan saya ajukan tuntutan kalau itu fitnah. Saya ada dasar. Mahasiswa banyak bawa buku di sini. Saya bawa banyak berkas. Faza itu di sini diterangkan adalah sebagai korban. Yang nulis bukan saya, ini kepolisian yang menyampaikan bahwa ada tulisan di sini Faza itu korban. Kalau di situ menyampaikan pelakor, awas ya. Fitnah, pencemaran nama baik. Saya akan adukan kepada keluarga, Anda tidak terima, saya tuntut. Kalau hari ini pun juga saya hari ini jalan. Tersangka ini maksudnya, itu kan sudah ditahan maksudnya. Oh ya, oke, alias itu ya, yang saya tahu di sini. Itu sudah ditahan. Terus minta sama-sama ditahan bagaimana? Yang dimaksud dengan yang saya dengar tadi adalah sama-sama laporan, sama-sama 3 bulan. Mana? Kita yang laporan dulu. Mau bicara undang-undang sama saya, oke, saya jawab. Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban, pelapor itu tidak bisa dipidana tidak bisa dituntut pidana maupun perdata. Baca. Oke, itu dari saya. Terkait dengan tuntutan hari ini, kami sudah berkomunikasi langsung dengan korban. Kami sudah berkomunikasi langsung dengan kuasa hukum dari korban, ya, yang merupakan istri dari salah satu tersangka tidak pidana kekerasan seksual yang saat ini sudah kita tangani. Dan terkait dengan penanganannya tentunya kita laksanakan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Semuanya bisa ikut mengawasi terkait dengan proses yang kita laksanakan, dan tentunya kami harapkan semua juga ikut berkontribusi, ya, membantu kami untuk melengkapi perkara ini sehingga cepat kita lakukan proses pelimpahan nantinya ke JPU. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Sony Kurnia Jaya, Pro TV mengabarkan.